Satu gereja akan bisa bertumbuh berkembang. Pendeta, gembala gereja tidak bisa berjalan sendiri. Bahwa aku ini hebat, aku punya kemampuan, atau tim worship bilang dia hebat dan lain sebagainya, atau jemaat ini bilang saya tokoh ini, dan tidak bisa, saudara. Ini kita sedang seolah-olah tidak mendukung akan misi besar Tuhan. Ini hancur, saudara, satu gereja. Begitu pula persekutuan doa. Kalau satu orang pengurus anggota sudah bisa menyatakan, mengklaim bahwa tanpa dia tidak bisa, saudara tidak akan bisa. Ini bicara tentang kesatuan iman. Satu pemulihan akan terjadi kalau gereja ini bersatu. Satu pemulihan bisa terjadi kalau persekutuan itu bersatu. Satu pemulihan akan terjadi kalau satu rumah tangga itu bersatu. Kita terus ada di hadapan dari Tuhan, menikmati akan kuasanya Tuhan, yaitu Roh Kudus yang terus bekerja bagi setiap gerejanya, bagi setiap persekutuan, bagi setiap orang-orang percaya di zaman akhir menuju akhir zaman. Haleluya. Kita berdoa, ya Tuhan Allah kami, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang tetap setia, dan bukti kesetiaan Tuhan adalah kami diizinkan masuk di tahun 2025. Dan ini perdana Tuhan untuk lewat wadah ini kami mau bergerak terus maju. Sekalipun Tuhan, kami sadari bahwa di hadapan kami ada banyak tantangan, di hadapan kami ada gambaran-gambaran yang mungkin tidak menentu. Tapi kami percaya bahwa kami punya ini di dalam satu nama yang kekal, Yesus Kristus Tuhan, yang memberikan jaminan hidup. Ada pengharapan yang memberikan kami jaminan. Dan terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, curahkan kuasa-Mu yang tak terbatas itu sesuai dengan janji-Mu Tuhan, supaya kemudian Tuhan kami boleh dapat menikmati lawatan Tuhan. Hamba hanya sebagai alat untuk memberitakan firman. Otoritas kuasa itu milik Tuhan. Dan itu Tuhan, biarlah jadilah menurut apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki di tempat ini, dan bahkan setiap yang mengikutinya, supaya Tuhan lewat kebenaran firman ini, biarlah semua sama-sama kami diberkati. Terima kasih Tuhan, mari berfirman kepada kami, karena kami sudah siap mendengarnya. Dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Shalom, saudara kekasih Tuhan, ini perdana kita masuk di dalam ibadah tahun 2025. Dan saudara kekasih Tuhan, saya biasanya karena beberapa tahun kita melihat dan mengikuti satu situasi, bukan saja di media sosial, tetapi di depan kita ada banyak peristiwa-peristiwa. Dan saya biasa setiap tahun saya coba mengikuti di media sosial. Saya coba saja mengikuti di media sosial, bahkan di sekitar kita. Bahwa apakah kemudian banyak orang yang mengatakan, bahkan banyak visi yang mengatakan bahwa tahun kemarin suatu kejadian atau demikian kejadian peristiwa, tapi tahun ke depan apa dia akan berkurang atau bahkan dia lebih. Saudara kekasih Tuhan, bahwa kemudian saya mengikuti di media sosial, saya sering katakan saudara, bahwa ranking atau ranting tertinggi di hari-hari kemarin tahun 2024 menjelang akhir, bahkan masuk tahun yang baru. Saudara lihat, perhatikan di media sosial atau saat ini sekarang ada, silakan buka. Betapa saudara kalau mau dihitung, ranting tertinggi adalah berita duka cita. Dan saudara kekasih Tuhan, saudara mau ikuti, coba cermati baik-baik. Saudara, saya bukan untuk kemudian orang bilang kasih takut atau menghakimi, bukan. Tapi ini satu hal yang sedang terjadi nyata. Bahwa saudara perhatikan baik-baik. Banyak hamba-hamba Tuhan, mulai daripada gembala, pendeta. Saudara lihat kenyataan. Dan saudara, kemarin saya lebih kurang 2 bulan di Kupang. Saya bertemu dengan beberapa hamba Tuhan dan visinya hampir sama.
Tahun 2024 kemarin saudara, kejadian demi kejadian, dan kalau mau diikut ini ranting ini, yang tadi duka cita, ranting yang pegang tertinggi adalah para gembala pendeta. Dan di tahun 2025 saudara, menurut visi ini akan terjadi yang sama. Dan yang kemudian baru hamba Tuhan seperti saya bicara ini. Dan kemudian baru ini. Ini satu visi saudara, satu hal yang mengingatkan semua dunia bahwa penggenapan firman Tuhan sedang dimulai. Maka saudara, kita punya tingkat iman atau tingkat rohani harus lebih tinggi. Untuk supaya saudara kita terlindung dari setiap bencana malapetaka. Kalau saudara ikuti khotbah yang lalu, Tuhan Yesus mengatakan dalam Lukas, itu dia sendiri yang katakan, bukan karang-karang. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya apa? Kamu luput daripada semuanya itu yang terjadi. Yang kedua baru dia berbicara tentang akan datang, dia akan datang yang kedua kali supaya kita tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Maka itu saudara, itu yang kemudian satu hal yang menjadi gambaran. Saudara kekasih Tuhan, malam ini saya akan membawa satu bagian firman Tuhan. Kebetulan waktu saya diminta oleh Pak Koordinator, ada sedikit kasih gambaran supaya bicara tentang, kalau bisa, tentang bagaimana persekutuan kita maju bersama. Karena itu saudara sangat penting. Gereja kalau tanpa bersatu, pendeta jalan lain, majelis jalan lain, gembala jalan lain, ataupun jemaat jalan lain, persekutuan ketua jalan lain, pengurus jalan lain, anggota jalan lain, rumah tangga suami jalan lain, istri jalan lain, anak-anak jalan lain, hancurlah semua persekutuan ini. Maka ini Tuhan Yesus tidak mau. Karena visi besar, misi besar Tuhan adalah pergi jadikanlah semua bangsa muridku, dan jadikanlah semua bangsa muridku. Masalah baptisan itu hanya metode, tetapi yang penting adalah semua bangsa harus diselamatkan. Itu misi utama dia. Tapi sekarang saya bilang kembali tergantung kepada siapa yang menangkap ini. Saudara kekasih Tuhan, kita baca bagian firman Tuhan ini di dalam, karena tadi yang saya bilang kaitan dengan koordinator sampaikan supaya kalau bisa gambaran tentang persekutuan kita bersama itu penting saudara. Karena apa saudara? Yang tadi saya kasih gambaran tadi bahwa kalau tanpa satu dukungan persekutuan, tanpa satu komitmen bersama, tanpa satu kesatuan iman bersama, ini akan rapuh. Karena tadi akan bertentangan dengan visi, bertentangan dengan misi besar Tuhan itu, yang kita sendiri tanpa sadar kita sedang menggeser oleh karena kepentingan masing-masing. Kita baca di dalam kitab Markus pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Markus pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Sudah dapat ya? Baik, kita akan baca seperti biasa dari saya. Ini saya pakai terjemahan yang pertama ya. Nanti kalau ada yang sudah punya terjemahan yang kedua, silakan mengikuti ya. Kita mulai. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?
Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Supaya kamu tahu bahwa di dalam dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Haleluya. Saudara kekasih Tuhan, ini satu bagian firman yang sudah sering kita dengar dan sudah sering kita khotbah, dan saya sudah berapa kali khotbah ini. Salah satu tema yang saya kalau tidak salah ingat waktu di KPI di Sabu, itu pernah diangkat satu malam KPI dengan tema iman yang berdampak pada pemulihan. Tapi malam ini saya memberikan satu tema begini: kesatuan iman dampak pada pemulihan. Jadi saya tadi bilang, sudah omong tadi itu, satu gereja akan bisa bertumbuh berkembang. Pendeta, gembala gereja tidak bisa berjalan sendiri. Bahwa aku ini hebat, aku punya kemampuan, atau tim worship bilang dia hebat, dan lain sebagainya, atau jemaat ini bilang saya tokoh ini, dan tidak bisa, saudara. Ini kita sedang seolah-olah tidak mendukung akan misi besar Tuhan. Ini hancur, saudara, satu gereja. Begitu pula persekutuan doa. Kalau satu orang pengurus anggota sudah bisa menyatakan, mengklaim bahwa tanpa dia tidak bisa, saudara tidak akan bisa. Ini bicara tentang kesatuan iman. Satu pemulihan akan terjadi kalau gereja ini bersatu. Satu pemulihan bisa terjadi kalau persekutuan itu bersatu. Satu pemulihan akan terjadi kalau satu rumah tangga itu bersatu. Ini kita belajar dari sini. Saudara, saya coba cari tahu di Google ya, nanti cari tahu. Arti Kapernaum itu ada saya catat. Kapernaum itu adalah ladang pertobatan. Itu banyak istilah. Ladang pertobatan, kota penebusan, kota penghiburan, dan lain sebagainya. Dan dalam catatan sejarah yang saya pelajari, Kapernaum ini salah satu tempat tinggal Yesus, tempat dia berkunjung, tempat dia mengadakan perkara mujizat nomor kedua setelah Yerusalem. Dan di dalam sejarah Alkitab, sejarah di luar daripada Alkitab, mencatat bahwa salah satu tempat tinggal Yesus adalah di Kapernaum. Dan ini dia menurut catatan Alkitab yang kita baca di sini, Yesus kembali ke Kapernaum. Ada apa sehingga dia fokus ke Kapernaum, saudara? Karena di sana, saudara, sesuai tadi nama dia tadi yang tadi saya bilang, kota atau ladang pertobatan. Orang-orang di sana karena begitu majunya pada zaman itu, orang mau hanya mengalami perkara mujizat, tetapi orang tidak mau berubah dan tidak mau bertobat. Dan ini yang membuat suasana ini dia temukan bahwa orang masing-masing dengan dia punya kepentingan. Tetapi lupa-lupanya dalam kisah ini, Yesus menemukan ternyata ada segelintir orang yang begitu peduli untuk mau membawa seorang yang lumpuh. Ini yang dia melihat di sini, dia bilang inilah satu kesatuan iman yang dibutuhkan sehingga dia melayani akan di Kapernaum. Saudara, menurut kisah kalau kita baca di kitab Matius pasal 11 kalau tidak salah, salah satu kota yang dikutuk oleh Tuhan Yesus adalah Kapernaum. Nanti kita silakan baca di Matius 11, kalau tidak salah Matius 11 ayat 23 dan 24. Salah satu kota yang dikutuk oleh Yesus. Tuhan Yesus berkata begini, Kapernaum,
engkau diangkat di dalam atas kerajaan surga. Tapi pada waktu penghakiman, engkau akan dihakimi. Engkau akan mengalami satu hal yang lebih tragis daripada Sodom dan Gomora. Ini Kapernaum. Pada Yesus paling banyak melakukan mujizat di Kapernaum. Yang saya bilang, ada apa dengan Kapernaum? Karena di sana orang masing-masing bikin dia sendiri. Yang tadi orang ini dia berjalan dan dia punya kekurangan kelemahan, dia tidak peduli, saudara. Padahal banyak hal yang Tuhan buat di sana. Dan setelah saya pelajari juga, saudara, ada hal yang dimana Tuhan Yesus tadi, bahwa begitu banyak orang-orang yang begitu tidak mempedulikan lagi tentang iman dia. Orang sampai mempertanyakan siapa itu Yesus. Melihat Yesus itu hanya sebatas seorang dari Nazaret, seorang anak tukang kayu. Tapi orang tidak melihat bahwa ini sosok Allah yang sedang jadi, yang sedang ada di tengah-tengah hidup manusia. Ini saudara, yang tadi saya bilang kembali tentang Kapernaum ini. Saya waktu mempersiapkan bagian khotbah ini, saya diingatkan ada satu persekutuan doa Kapernaum itu terbesar waktu zaman kami. Bayangkan zaman kami berarti tahun 92-91. Itu salah satu persekutuan doa besar di Kota Kupang. Persekutuan doa waktu itu masih bawah hitung yang jari. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Ribuan persekutuan doa. 2-3 rumah persekutuan doa ada dibentuk. Waktu itu masih jauh, ini persekutuan doa besar, namanya Kapernaum. Tapi setelah yang tadi saya bilang 2 bulan kemudian yang saya ada di sana, persekutuan doa namanya Kapernaum ini sudah tidak ada lagi. Begitu banyak, ini lebih banyak daripada jemaah daripada ini di sini. Mungkin 10 kali lipat lebih besar jemaahnya. Tapi mereka sudah tercerai. Hilang persekutuan doa yang namanya Kapernaum itu. Rupa-rupanya saudara, arti nama itu mereka tidak jaga. Karena Kapernaum ini dikutuk oleh Tuhan, itu tadi saya katakan. Mereka hidup dengan apa saudara? Andalkan kemampuan diri. Yang tadi ketua pengurus, dia masing-masing mengklaim dia karena sekolah orang. Mereka waktu itu saya perhatikan pintar-pintar. Dosen-dosen di universitas kenamaan di Kota Kupang, sarjana S2 dan seterusnya, mulai membangun logika. Firman Allah mulai dibangun logika kemampuan manusia. Urus diri sendiri. Apa saudara? Kenyataan saya pelajari. Ternyata saudara, roh yang tadi, yang kemarin yang saya dulu khotbah itu, orang cenderung mulai hidup dengan kepentingan diri, urus sendiri. Orang mulai masa bola dengan lu punya urusan. Lu lumpuh di situ. Lu miskin di situ. Lu punya kelemahan, urusan lu di situ. Orang lupa saudara. Dan akhirnya saudara, yang terjadi saudara, ini firman tergenapi nama ini. Tuhan bilang apa? Terkutuk. Kalau kita baca tadi Kapernaum itu yang tadi saya bilang Matius berapa 11 ayat 23-24. Salah satu kota yang dikutuk. Dan ini terjadi saudara. Dan persekutuan doa ini sudah bubar. Ini persekutuan doa besar saudara, yang mayoritas orangnya itu orang alor, orang hebat saudara. Rupa-rupanya dalam perjalanan mereka membangun suka provokasi saudara. Akhirnya yang tadi gereja yang mereka buat sana sini provokasi bentuk gereja yang baru. Pikirnya saudara, ini bisa dengan pengetahuan mereka yang logika bermain argumentasi ini, pakai akal ini, kemampuan ini untuk menghasut. Yang terjadi saudara, genaplah ini firman Tuhan kecam. Dan persekutuan doa ini tidak ditemukan lagi. Ketuanya sudah ceritanya kisah selingkuh sana sini, anggotanya begini dan seterusnya. Ini satu aib yang membuat Allah benci, sehingga Tuhan Yesus pernah kecam ini yang namanya Kapernaum. Dan hati-hati, makanya saya merenungkan kembali begini. Makanya sering katakan Immanuel ini merupakan anugerah yang Tuhan berikan bagi sebuah nama persekutuan doa atau sebuah nama gereja. Maka jaga itu baik-baik. Allah beserta, Allah bersama, Allah dengan kita. Maka kalau Allah sudah beserta bersama dengan kita, hargai itu nama. Karena nama ini punya peran saudara.
Maka disebut hati-hati kalau mau pilih nama di dalam Alkitab. Harus berjalan sesuai dengan apa yang ada. Kalau tidak nanti akan terbalik. Ada satu nilai saudara yang kembali tadi saya bilang. Yang tadi dari sekian banyak orang yang urus diri sendiri. Tetapi ada rupa-rupanya ada orang-orang yang sangat peduli dengan situasi itu. Saudara, kita belajar di sini. Yang tadi saya bilang tadi tema. Kesatuan iman menimbulkan atau memberi dampak pemulihan bagi satu hal yang sedang digumulkan. Apa yang saudara kita dapati di sini? 4 orang Tuhan Yesus menemukan di sini bahwa mereka berbeda. Mereka penuh kasih. Mereka punya pengharapan tertuju kepada Yesus. Mereka punya iman kepada Yesus karena mereka hanya tahu bahwa Dialah satu-satunya juru selamat. Maka mereka bersama-sama, walaupun mungkin mereka berbeda. Mungkin berbeda dalam hal mungkin warna kulit, berbeda dalam hal mungkin pendidikan, berbeda dalam hal mungkin kehidupan sosial. Tapi dalam hal ini mereka mau satukan iman hanya kepada Yesus, pengharapan hanya kepada Yesus, maka mujizat pasti terjadi. Ini yang harus saudara dibangun. Kalau kau membaca di sini di atas bagian ayat 35 saya bacakan. Ketika Yesus melihat iman mereka, perhatikan baik-baik ya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yesus tidak melihat kepada iman yang lumpuh itu, tapi dia melihat kepada iman mereka yang ada, yang menggontok, yang membawa orang lumpuh itu, iman mereka. Maka disitulah Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Dosamu telah diampuni." Saudara, saya baca ini loh, sangat kontras ya. Saya butuh kesembuhan, saya butuh fisik saya, lumpuh saya supaya bisa untuk saya sembuh. Tetapi perkataan Yesus adalah, "Dosamu telah diampuni." Saya coba pelajari saudara, ternyata ini satu strategi Yesus yang dibangun. Karena apa tadi sesuai dengan nama Kapernaum itu yang dia kutuk itu? Karena apa? Orang hanya datang untuk dengar firman, orang hanya datang untuk mendengar Yesus, untuk melihat dia demonstrasikan kuasa mujizat. Tetapi orang tidak mau mengenal dia secara pribadi. Siapa Yesus? Dialah juru selamat. Orang merasa bodoh saudara. Karena orang merasa diri bahwa dia hebat. Contohnya di sini ketemu di sini para ahli Taurat merasa diri bahwa di otak mereka ini mereka sudah rekam semua catatan Alkitab. Tapi mereka tidak tahu bahwa inilah dia Mesias. Inilah dia Kristus Allah yang sedang ada di tengah-tengah mereka. Orang tidak tahu, sehingga ini strategi saudara dia buat sini. Dosamu telah diampuni. Kenapa dia bilang lumpuh bangun berjalan? Lumpuh kemudian. Tapi dia mau bongkar semua perkara ini. Bahwa ada kemunafikan yang sedang terjadi dalam satu persekutuan yang ada ini. Orang semua datang, tapi belum tentu punya motivasi yang benar. Maka dia sudah mau. Misi ini harus dibongkar. Maka kemudian saudara di sini dia bilang apa? Karena mereka punya iman, dosa kamu diampuni. Dan saudara percaya tidak? Iman saya kepada Yesus, saya punya kekurangan kelemahan, maka dia akan mengampuni. Tapi kalau di luar Yesus saudara tidak akan bisa saudara. Maka itu yang saya sering katakan, bahkan semua hamba Tuhan sudah katakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus percaya dia diselamatkan. Tapi di luar Yesus dia tidak akan diselamatkan. Itu yang berbeda saudara di sini. Jadi nilai persekutuan, nilai kesatuan itu yang memberikan dampak kepada satu kebangunan rohani. Kita belajar lagi tuh kisah para rasul tuh. Para murid, para rasul diminta hanya dengan Tuhan bilang begini, "Tunggulah aku di Yerusalem sampai kamu menerima Roh Kudus, maka kamu menjadi saksi." Apa yang mereka lakukan? Alkitab mencatat mereka sehati bertekun di dalam doa bersama. Karena di situ mereka sadari bahwa persekutuan ini penting untuk menjalankan misi Tuhan tentang persekutuan itu. Jadikan semua bangsa muridku. Maka di sini persekutuan itu penting. Ini yang dilakukan. Dan kemudian saudara, dalam tempo hanya beberapa jam, menurut secara Alkitab 3.000 orang dimenangkan. Kau punya mimpi besar saudara. Mimpi untuk supaya melayani ribuan orang, melayani memenangkan jiwa-jiwa begitu banyak. Tapi kenapa? Kenapa?
kita perlu membangun suatu nilai persekutuan secara beriman. Masing-masing yang tadi mengklaim di bahwa saya ini punya kemampuan, saya punya satu kehebatan di sini, maka saudara ini satu nilai yang kemudian belum, karena Tuhan akan bertata di saat ada satu persekutuan. Di dalam mana masuk berapa 133 ya. Alangkah baik dan indahnya kalau kamu hidup dengan rukun. Karena apa di sana apa Tuhan akan perintah apa seperti gambaran minyak dari kepala ya. Harun turun ke jenggot, itu berbicara tentang urapan. Urapan akan terjadi yang tadi gambaran jemaat mula-mula dan kemudian terjadi di lingkungan ini, bahwa ada satu persekutuan yang terjadi, ada kesehatan yang terjadi, maka di sini urapan Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi, karena ini satu nilai yang sangat luar biasa. Ini saudara, maka saya kasih contoh tadi itu, yang tadi contoh nama Kapernaum itu. Saudara, saya menangis saudara, karena sampai di sana ternyata orang-orang hebat saudara, pendidikan tidak kalah. Ini orang SE semua, tapi berantakan saudara, karena mereka nama ini mereka seolah menganggap remeh. Jangan caplok asal-asal nama ini. Kalau Lukas kalau Kapernaum, tunjukkan bahwa di sana ada pertobatan, di sana ada di sana ada penghiburan. Ini saudara berbanding terbalik. Apa yang terjadi? Iblis masuk, hancur semua berantakan. Ini menjadi kesukaan iblis memporak-poranda gereja dan persekutuan. Saudara kekasih kita kembali tadi, Tuhan melihat bahwa di sini ada persekutuan yang terbangun, nilai persekutuan kesatuan iman di sini, maka Tuhan katakan dosamu telah diampuni. Dan tadi saya bilang Tuhan bongkar, toh? Kalau Tuhan baca di ini kisah di sini, Tuhan bongkar di sini ternyata ketahuan bahwa tadi orang-orang yang datang banyak-banyak ini para ahli Taurat ini rupa-rupanya mereka mempersoalkan dalam hati mereka. Mereka sudah berani omong, karena kita di sini itu kan mereka bicara dalam hati, tapi Tuhan karena Dia Allah, Dia juga tahu hatimu. Di hati mereka Dia tahu apa yang mereka sedang cakapkan. Dia ini siapa? Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Tapi Yesus tunjukkan di dunia ini anak manusia juga punya kuasa mengampuni dosa. Kenapa? Dia jadi manusia, tapi kealahan Allahnya itu tidak lepas. Dia sebagai manusia bisa menangis, bisa lapar, tetapi Allah itu tidak akan lepas. Kodrat ilahi ataupun Allah itu tidak lepas. Lumpuh berjalan, buta melihat, angin sakal dihentikan, bahkan mati Dia bangkitkan, menunjukkan bahwa Dia Allah. Dia Yesus manusia 100%, tapi Allah 100%. Dia tunjukkan di sini. Karena Dia Allah yang memberikan pengampunan. Tapi Dia mau katakan di dunia ini anak manusia berhak mengampuni dosa. Itu beda saudara, iman orang Kristen, iman orang percaya yang luar sana tidak bisa memberikan jaminan. Saudara, contoh ya, kaitan dengan satu kisah ini. Orang dokter yang memberikan kesembuhan, coba di dokter, apakah pernah ada dengan kalimat begini? Kalau dokter yang memberikan kalimat begini, saudara, kasih tunjuk saya dan dia berhadapan, ataupun saya mau kasih dia jempol. Contohnya begini, saudara sakit, misalnya contoh misalnya sakit apa contoh? Demam ataupun katakanlah kaki koreng. Saya anak baru kaki koreng semua saudara, bawa di dokter di sini. Dokter pergi apa? Dia kasih obat ini kemudian sembuh. Apakah ada kalimat muncul begini? Kamu sembuh dan kamu pasti selamat masuk surga. Tidak ada kalimat begitu Kalau ada dokter begitu kesal. Yesus tidak sedar. Dia tidak mau orang percaya, orang Kristen, pengikut Dia orang yang beriman sembuh hanya fisik, habis itu masuk neraka. Dia tidak mau saudara. Fisik kamu sembuh, tapi hidup rohanimu dipulihkan. Hidup rohanimu boleh dapat bertumbuh di tengah tantangan pencobaan. Kamu selamat. Itu Yesus, berbeda dengan tokoh-tokoh yang lain. Dia boleh kasih sembuh, Dia buat perkara mujizat bisa. Tetapi yang menjamin keselamatan Dia tidak bisa menjamin. Yesus menjamin. Dia bukti perkataan ini, dosamu telah diampuni. Ini beda saudara. Itu saudara yang nilai persekutuan ini dibangun, kesatuan ini, maka terjadilah satu hal, pengampunan dosa bagi yang terjadi. Saudara, contoh bayangan saya pernah sakit yang berat dalam kondisi memang saudara, misalnya contoh begini,
Saya begitu menginjili, memberitakan firman dengan fasihnya, luar biasa karena urapan Tuhan. Contoh ya, pada saat sakit mau mati, saudara, saya punya iman itu terganggu. Dalam iman saya terganggu, saudara, tidak mungkin saya isi penuh totalitas iman saya kepada Yesus. Itu pasti secara manusia akan muncul, timbul. Dia butuh orang-orang di samping, istri, anak, untuk menggumulkan dia. Iman mereka ini berpengaruh, saudara. Inilah yang disebutkan seperti itu. Ada saudaramu yang sakit lemah seperti lumpuh ini, dia butuh orang-orang di sekitar untuk membangkitkan iman dia. Ada persekutuan doa yang memang ada persekutuan doa yang saling mendukung untuk menghidupkan wadah itu. Atau gereja ini tidak berbalik sekarang, terbalik. Setan kasih kacau. Ini gereja, ini urus dia punya cara sendiri karena dia punya metode yang benar. Ini persekutuan doa bilang ini dia punya metode yang benar, di sana tidak, saudara. Ini keluarga bilang mengklaim saya keluarga yang benar, ini tidak, saudara. Ini menyangkut tentang kesatuan untuk yang tadi misi besar Allah itu. Ini penting, saudara, untuk supaya kita bergerak. Makanya saya punya pergumulan doa. Saya supaya persekutuan doa Immanuel ini menjadi model, contoh untuk bagaimana merangkul menjadi suatu wadah yang kemudian membawa misi ini. Untuk supaya ada satu persekutuan yang terbangun untuk melihat kemurahan Allah. Karena apa? Yang tadi pencurahan Roh Kudus akan terjadi di situ. Anugerah Tuhan akan terjadi di situ. Contoh kita lihat ya, kebangunan rohani besar-besaran. Kalau hanya pendeta besar bilang si kaliber bisa pendeta Sepiento atau Gilbert atau yang lain turun, kalau dia andalkan diri tidak akan bisa, saudara. Tapi ada tim worship leader yang berperanan di sana. Ada tim pendoa syafaat yang berperanan. Ada jemaat yang menggumulkan di sana yang tidak hadir di kota Momere, tapi dia berbicara. Ada urapan yang terjadi karena apa? Iman yang dibangun dalam satu kesatuan kepada Yesus dan Juru Selamat. Mujizat terjadi, saudara. Ini yang kemudian, saudara, jemaat ataupun kondisi ini mereka boleh bangun bersama dan mereka jalan bersama, dan kemudian orang lumpuh ini dipulihkan. Saudara coba cari ya di Google ya. Saya coba cari ini kondisi fisik bangunan, contoh ya. Bangunan yang seperti ini yang kok dia bisa naik. Bagaimana kok 4 orang gotong naik, bongkar orang lumpuh atap, kasih turun ini tempat tidur ke bawah di depan Yesus. Ternyata bangunan Yahudi, karena ini Kapernaum itu kan gambarannya daerah perbukitan ya. Jadi itu dia punya, kalau tidak salah di rumah itu ada tangga di samping. Orang semua berfokus di dalam ruang sudah penuh. Tidak salah itu rumahnya tempat Yesus ada di situ tuh, mertuanya Petrus. Semua ini sudah penuh segala macam ini. Tapi rupa-rupanya yang 4 orang ini, mereka lihat ada celah yang bisa mereka naik ke atas atap, yaitu tangga samping. Mereka naik dan mereka membuka atap ini, yang kemudian melepaskan tempat tidur yang tadi lumpuh ini. Jadi di sini saudara tadi bicara tentang kesatuan iman yang nyata terjadi. Mereka bersama-sama, satu hati, satu jiwa, mereka naik ke atas. Dan kemudian mereka kasih turun bersama, dan Tuhan sangat melihat orang ini iman yang dinamis. Karena ini iman yang senantiasa melihat situasi masalah persoalan. Dia tidak terpengaruh kepada masalah itu. Masalah ini datang, ada solusi yang ada jalan keluar di sini. Masalah ini di sini dia ada solusi jalan di sini. Kadang-kadang saudara, contoh ya, misalnya orang berdagang. Orang kalau berdagang, kalau misalnya begini, dia tiba-tiba dia fokus hanya barang ini. Karena barang ini kurang tren, dia fokus terus sampai di sini sampai dengan 1 tahun. Saudara, lu sudah akan maju. Lu baca situasi peluang-peluang yang di kiri kanan. Itu maka akan bisa ruang. Ini lu bisa baca. Ini yang kemudian iman yang bergerak terus. Halangan rintangan ini tidak menghambat dia untuk dia berproses, untuk mereka terus maju. Mereka cari ruang yang terbaik untuk berjumpa dengan Yesus, karena mereka tahu bahwa hanya Yesus yang bisa memulihkan ini semua. Inilah iman yang kemudian terus beranjak dan bertumbuh terus. Kesatuan iman memberikan dampak pemulihan bagi mereka. Haleluya. Baik saudara, Tuhan, saya tidak akan berkhotbah lama-lama. Karena habis ini kan ada satu kegiatan acara kita untuk persiapan. Baik, kita ada di hadapan hadirat Tuhan.
Saudara kasih Tuhan, kita belajar tentang satu kehidupan kita, pergumulan kita, tanggung jawab kita yang besar. Di tahun 2025 Tuhan izinkan bagi saya dan saudara, di mana kita terus melangkah di tengah situasi tantangan. Satu gambaran tentang situasi dunia yang tidak sedang baik-baik saja. Di sekitar saya dan saudara, di media-media sosial yang begitu banyak nampak muncul bagi saya dan saudara. Banyak prediksi, banyak ramalan, bahkan penggenapan firman Tuhan sedang terjadi. Tapi Tuhan tidak mau persekutuan, kesatuan iman, gereja, orang percaya itu menjadi kendor. Karena Tuhan tahu bahwa dengan kesatuan iman, maka ada satu hal kebangunan rohani yang akan berlangsung terus. Iblis tahu bahwa kalau gereja bersatu, umat Tuhan bersatu, maka ini akan ada satu kekuatan yang luar biasa dahsyat. Maka dia berupaya untuk mau mengecoh setiap gereja dan setiap orang-orang percaya. Tapi satu hal kita tahu bahwa iman kita kepada Yesus, iman kita kepada Tuhan Sang Juru Selamat satu-satunya, Dia memberikan kita kekuatan yang baru. Dia memberikan kita suatu kehidupan yang luar biasa. Pimpinan Roh Kudus bagi saya dan saudara, membawa saya dan saudara untuk terus maju dan terus melayani. Bersama-sama kita pasti bisa. Bersama-sama kita akan bisa memperoleh bagian kemenangan, karena kita punya Tuhan yang pasti. Tuhan yang memberikan jaminan keselamatan bagi saya dan saudara. Haleluya. Apapun yang menjadi beban pergumulan saya dan saudara, masing-masing kita punya pergumulan. Tapi tak kalah kita mau bersatu sebagai seorang, mungkin dalam keluarga suami dan istri, duduk sama-sama, bersekutu bersama-sama, angkat dalam bersama-sama beban pergumulan. Iman kita sama-sama satukan kepada Dia Yesus. Ada pemulihan, ada perkara mujizat yang akan terjadi. Bagi pergumulan kita tentang kehidupan pelayanan kita, persekutuan pelayanan kita, persekutuan doa pelayanan kita, gereja kita, bersatu kita dalam satu kesatuan iman kepada Yesus, mujizat terjadi, pengurapan terjadi, hadirat Tuhan terjadi bagi setiap gerejanya. Haleluya. 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 Mari saudara kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di hari pertama atau di perdana 2025 ini, tentu Tuhan kami beranjak dan kami ada. Itu merupakan satu kebaikan, anugerah Tuhan bagi kehidupan kami. Bahwa Tuhan punya rencana yang lebih besar bagi kami untuk terus berjalan sebagai sebuah pribadi, keluarga, bahkan persekutuan dan juga gereja Tuhan, untuk melangkah, untuk menggolkan amanat agung Tuhan, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku. Mulai daripada kota ini, mulai daripada negeri ini, mulai daripada seluruh lingkungan situasi dimanapun, sampai Indonesia penuh dengan kemuliaan, sampai seluruh dunia, seluruh bangsa bertekun dan mengaku Yesus Tuhan satu-satunya Juru Selamat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hamba terbatas, hamba tidak pandai fasih di dalam memberitakan berkhotbah, tapi ada satu kuasa yang terus bekerja, menyampaikan terus, membersihkan terus dalam hati setiap pribadi masing-masing, untuk kemudian kami melihat bahwa dari kisah orang lumpuh yang disembuhkan, ada iman yang bersatu di sini, ada kesatuan iman di sini. Maka di sini ada mujizat, bahkan bukan saja mujizat karena fisik lumpuh itu, tetapi keselamatan besar terjadi, dosa diampuni karena Yesus sang pemberi pengampunan, sang sumber penebus dosa umat manusia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan terus beracara caramu yang luar biasa. Jamah setiap pribadi demi pribadi yang Tuhan mungkin pergumulan demi pergumulan Tuhan pada waktu 2024 yang lalu, ada banyak persoalan tantangan yang dialami. Mungkin itu berupa kedukaan dan lain sebagainya. Mungkin secara manusia dia merasa Tuhan bagaikan dia tidak punya pengharapan. Dia tidak lagi seolah-olah merasa diri dia kuat. Tapi kami percaya di dalam nama Yesus ada kesatuan iman yang terus mendoakan. Maka dia termasuk atau kami termasuk bagian daripada yang didoakan. Maka di situ Tuhan ada perkara pemulihan terjadi, ada pengharapan yang terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Bagi kami yang di tengah pergumulan karena sakit penyakit,
apapun itu Tuhan, entah di tempat ini, entah keluarga kami, atau entah yang mengikuti akan ibadah seperti ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus biarlah perkara mujizat terjadi. Biarlah Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu Tuhan, bahwa kami percaya Tuhan kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau mampu dan lebih daripada mampu untuk memulihkan setiap orang yang mengalami sakit penyakit apapun itu Tuhan. Tanda-tanda yang akan menyertai Tuhan, sebagaimana firman-Mu, lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, bisu berbicara dan lain sebagainya, terjadilah bagi setiap orang yang membutuhkan, karena Yesus Tuhan Sang Juru Selamat sedang terus dinyatakan lewat Roh Kudus yang bekerja, yang memberikan kemenangan bagi setiap gereja-gereja, bagi setiap anak-anak Tuhan, bagi setiap persekutuan doa, bagi setiap orang-orang percaya yang membutuhkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi wadah persekutuan doa Immanuel ini, yang Tuhan izinkan sesuai dengan namanya, Immanuel, Allah beserta, Allah bersama, Allah dengan kita. Secara manusia Tuhan pada saat tertentu kami mungkin bisa saja goyah, oleh karena Tuhan telah kembalikan dua orang yang terbaik atau orang-orang yang Tuhan pakai hebat. Tetapi kami percaya nama itu nama yang terikat bukan saja di dunia ini tetapi di surga kekal, yaitu Immanuel, Allah bersama, Allah beserta dengan kita. Haleluya. Dan terus menerus bagi wadah ini, lewat pengurus-pengurus yang ada, lewat anggota-anggota yang ada, lewat fungsi-fungsi talenta yang ada, yang terus diperbarui, yang terus diperketegas, diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi penyebaran Injil. Haleluya. Mulai daripada kota ini, mulai bermitra dengan persekutuan-persekutuan yang ada, gereja-gereja yang ada, bahkan seluruh komunitas yang ada, menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Haleluya. Terima kasih Bapa atas semua yang Tuhan nyatakan, bagi seluruh persekutuan-persekutuan doa yang terus bergerak mulai dari kota ini, yang terus bermitra dengan setiap gereja-gereja yang ada. Kami tetap berdoa Tuhan, teguhkan, kuatkan kesatuan iman di sana. Gereja-gereja, gembala-gembala gereja, para pendeta, seluruh unsur-unsur majelis bersatu padu dengan satu misi utama. Tuhan dipermuliakan lewat jadikan semua bangsa muridku. Maka Tuhan biarlah semua sama-sama kami jangan membuat batasan-batasan Tuhan. Benar kami punya metode, kami punya tata cara, tapi kami harus tahu kami punya Tuhan yang satu, Juru Selamat dunia, Allah Tritunggal, yang Esa yang satu itu. Haleluya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus penginjilan di mana-mana tempat Tuhan berkati setiap pergerakan pelayanan di mana-mana tempat, supaya misi amanat agung itu boleh dapat terus nyata terjadi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bahkan sekalipun di bangsa umat pilihan Bapak-bapak gereja di mana pergerakan penginjilan itu berjalan, yaitu di Israel, kami tetap berdoa bagi kota Allah, kota Yerusalem, Bethlehem. Kami tetap berdoa bagi bangsa itu, supaya bangsa itu Bapak-bapak kami memiliki hati yang kemudian tahu itulah di sana Mesias Kristus yang telah menjadi manusia, dan Injil bergerak dari sana untuk ke seluruh dunia sampai kepada kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan berkati akan seluruh gereja, bahkan di bumi bangsa kami Indonesia. Pemerintah-pemerintah kami berdoa, hati pemimpin-pemimpin kami ada hati takut akan Tuhan, hati yang benar-benar sungguh-sungguh andalkan Tuhan, hati yang sungguh-sungguh mau bertobat, supaya seluruh programnya diberkati oleh Tuhan, dari pusat sampai dengan tingkat daerah, di NTT, bahkan di kabupaten kota ini. Mari Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di mana Allah sesuai dengan pergumulan daripada persekutuan doa ini tanggal 10 akan mengadakan suatu perayaan Natal bersama yang bersifat oikumene, karena Tuhan tahu seluruh persekutuan kegerakan bangunan daripada wadah ini adalah oikumene. Mari Tuhan berkati semua proses yang sedang dikerjakan oleh seluruh panitia tim kerja yang ada, bagian acara,
dana, konsumsi seluruhnya Tuhan kuduskan, berkati. Bagi yang setiap yang sudah ataupun bagian-bagian untuk dalam acara itu, khotbah-khotbah dan setiap hal pelayanan yang lain, semua diberkati. Biarlah Tuhan berikan cuaca yang baik supaya kemudian pada saat kegiatan itu Tuhan, semua boleh dapat melihat, menikmati, merasakan kasih setia kuasa Tuhan yang terjadi bagi acara ini, supaya Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Setiap kehidupan pergumulan kami yang sedang tahu masing-masing rumah tangga dan keluarga, tandai Tuhan dengan kuasa darah-Mu Yesus. Lingkupi dengan kuasa darah Yesus setiap rumah tangga Kristen, setiap anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, dengan tanda darah Yesus, supaya semua bentuk bencana malapetaka, setiap cawan murka Allah, semua kami terlindung hanya dengan tanda kuasa dari Yesus, supaya kami boleh menjalani tahun 2025 ini, mulai saat ini sampai akhir 2025, masuk kepada tahun seterusnya, dalam kepimpinan kuasa Tuhan. Darah Yesus berkuasa bagi setiap kami, bagi setiap gereja, bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani. Haleluya. Terima kasih Bapak. Ini senang doa kami Bapa, terpuji namamu. Dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan